Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfa Robi dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2020. Saat ini saya ingin membawakan mini skripsi yang berjudul Analisis Strategi Komunikasi Krisis Lembaga Pers Mahasiswa LPM Didaktika UNJ. Dan tadi kasus penyitaan warta berita LPM Didaktika oleh panitia dan tim pengawas dan evaluasi atau tipe LPM UNJ. Nah, di sini ada pendahuluan gitu, kayak Lembaga Pers Mahasiswa LPM Didaktika merupakan salah satu lembaga pers di UNJ yang memiliki peran penting dalam menghasilkan berita dan informasi yang menggambarkan realitas kampus. Nah, kemudian di sini juga ada masalah bahwa di tahun 2022 sama 2023 itu terjadi perampasan atau penarikan tulisan warta berita yang mereka sebar gitu hasilnya. Hasil tulisannya mereka sebar kepada mahasiswa baru kan. Tapi di sini ada larangan dari beberapa oknum panitia atau tipe PKKMB UNJ gitu. Sehingga ini em, menjadi studi kasus yang akan saya ambil ini. Kemudian langsung lanjut ke fokus penelitian adalah untuk menganalisis strategi komunikasi krisis yang muncul terhadap lembaga mahasiswa LPM Didaktika gitu. Dan peneliti akan mengkaji bagaimana LPM Didaktika menanggapi dan mengelola situasi krisis dari sudut pandang manajemen komunikasi krisis. Nah, fokus utama adalah pada komunikasi yang terjadi selama situasi krisis, termasuk faktor pendukung dan faktor penghambat. Kemudian tujuannya adalah mengetahui bagaimana strategi komunikasi krisis lembaga pers mahasiswa LPM Didaktika UNJ. Kemudian yang kedua, memahami apa faktor pendukung dan penghambat dalam komunikasi. Kemudian komunikasi krisis lembaga pers mahasiswa LPM Didaktika pada kasus penyitaan warta berita oleh panitia dan tim pengawas dan evaluasi atau tipe PKKMB UNJ. Kemudian manfaatnya itu ada dua, yang pertama secara akademis. Nah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya hasanah ilmu pengetahuan kajian komunikasi terutama dalam bidang menganalisa penerapan strategi penanganan komunikasi krisis. Kemudian secara teoritis, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya pembenaran perpustakaan bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi praktisi ilmu komunikasi khususnya yang berkaitan dengan manajemen komunikasi krisis. Kemudian di sini ada landasan teori. Yang pertama itu ada review literatur judul ya. Yang pertama itu ini ada 5 gitu udah lengkap yang bisa dilihat. Lanjut ke konsep konsep penelitian, konsepnya atau landasan teori. Di sini yang pertama ini ada komunikasi krisis. Di sini juga dijelaskan krisis itu dari kata apa. Kemudian di sini juga ada komunikasi krisis, pengertiannya itu apa gitu. Nah, di sini ada sumbernya. Kemudian yang kedua itu strategi komunikasi krisis. Dijelaskan juga strategi komunikasi krisis itu apa dan bagaimana. Kemudian variabel di sini adalah strategi komunikasi krisis. Yang mana komunikasi krisis adalah suatu strategi komunikasi yang dilakukan oleh organisasi dalam menghadapi situasi krisis dan dapat mempengaruhi reputasi dan citra organisasi itu sendiri. Lalu, dalam menghadapi situasi krisis, organisasi harus memiliki strategi yang tepat dan efektif untuk meredam pemberitaan massa media negatif dan meminimalisir kerusakan yang terjadi. Nah, beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh organisasi dalam menghadapi situasi krisis antara lain adalah publisitas, informasi yang layak diberitakan, dan komunikasi yang transparan. Kemudian di sini ada bab 3 yaitu metode penelitian. Pertama ada pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan studi kasus sebagai metode penelitian yang mengutamakan deskripsi secara kualitatif. Kemudian jenis penelitiannya itu jenis penelitian kualitatif dan unit analisis strategi penelitian dan objek penelitian.
Di sini ada data akan digunakan dengan fokus pada penelitian yang tetap diberi perhatian khusus melalui observasi dan wawancara mendalam. Ya. Selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif. Kemudian metode pengumpulan data. Di sini dalam penelitian ini peneliti akan langsung dalam penelitian ini peneliti akan mewawancari pihak yang berkaitan langsung dalam acara PKKMB UNJ. Kemudian teknik penarikan informan penelitian ini menggunakan teknik pervasive sampling dalam identifikasi informan. Nah, teknik tersebut merupakan sebuah teknik dengan tujuan mendapatkan informasi melalui narasumber yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan terhadap topik penelitian yang sudah ditentukan. Nah, maka penelitian ini memilih narasumber sebagai berikut. Yang pertama itu ada pihak panitia dan tim pengawas dan evaluasi atau tipe PKKM dan juga dari pihak LPM Didaktika itu sendiri. Kemudian dari keabsahan data dilakukan guna memvalidasi hasil dari penelitian yang dilakukan serta pengukuran keabsahannya dengan mendokumentasikan prosedur studi kasus dan mendokumentasikan serinci mungkin langkah prosedurnya. Dan kemudian ada metode analisis data. Data akan dianalisis dengan bentuk teks atau narasi melalui pertanyaan yang dijawab oleh informan sebagai hasil dari pertanyaan yang diajukan dalam proses wawancara. Kemudian coding juga di sini pekodean merupakan sebuah proses kunci dalam analisis data penelitian sosial dengan mengklasifikasikan beberapa potongan data individu yang digabungkan dengan suatu sistem. Nah, penilaian ini menggunakan penguatan terbuka. Nah, selanjutnya mungkin mohon maaf ya kepada Mbak Mungkin atau dosen atau semuanya karena saya baru hanya sampai bab 3 dan mungkin kedepannya juga akan saya lanjutkan di ketika revisi atau nanti hard, hard, hard copy nanti pas pengumpulan karena pada akhirnya juga saya ada kendala untuk mewawancarai pihak dari Jogja karena mereka sedang lagi ada acara. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.